Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25. Pengertian dari pajak penghasilan 25 yaitu mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan yang pertama, wajib pajak membayar sendiri, itu PPh pasal 25. Baru yang kedua, melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga dalam PPh pasal 21, 22, 23, dan 24. Cara menghitung besarnya PPh pasal 25 yaitu besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan pajak tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan yang pertama, pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Baru yang berikut yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Baru yang berikut, untuk beberapa masalah atau kasus untuk menghitung besarnya PPh pasal 25, yang pertama itu angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Besarnya angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh adalah sebesar angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. DP contoh misalnya, Tuan Dias menyampaikan SPT tahun PPh 2016 pada bulan Maret 2017. Angsuran PPh pasal 25 pada bulan Desember 2016 adalah sebesar 1 juta. Maka besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk bulan Januari dan Februari 2017 masing-masing adalah 1 juta. Jadi, Tuan Dias harus membayar sendiri angsuran PPh pasal 25 pada bulan Januari dan Februari 2017 sebesar 1 juta. Baru yang kedua, apabila dalam tahun berjalan diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu. Nah, untuk apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. Baru berikut untuk hal-hal tertentu untuk penghitungan besarnya angsuran PPh pasal 25. Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan apabila yang pertama, wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Yang kedua itu wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Yang ketiga, SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Baru yang berikut yang keempat, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Baru yang berikut yang kelima, wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Baru yang terakhir yang keenam, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Untuk contohnya, pada tahun 2016, Abbas memperoleh penghasilan teratur sebesar 52 juta. Sedangkan penghasilan tidak teratur Abbas tahun 2016 adalah sebesar 18 juta. Penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan pasal 25 pada tahun 2017 Abbas adalah hanya dari penghasilan teratur saja sebesar 52 juta. Baru yang berikut untuk angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru, bank, BUMN, BUMD, dan wajib pajak tertentu lainnya. Sesuai pasal 25 ayat 7 Undang-Undang PPh, penghitungan PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru, BUMN, BUMD, dan wajib pajak tertentu lainnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang pertama itu, angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru, yaitu wajib pajak baru adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan.
Baru yang berikut, besarnya angsuran PPh pasal 25 setiap bulan untuk wajib pajak baru dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan dibagi 12. Baru yang berikut, dalam hal wajib pajak baru menyelenggarakan pembukaan dan dari pembukaannya dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan. Penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan pembukuannya. Baru yang berikut, dalam hal wajib pajak baru hanya menyelenggarakan pencatatan dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau menyelenggarakan pembukuan, tetapi dari pembukuannya tidak dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan. Penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto atas peredaran atau penerimaan bruto. Baru yang berikut, untuk wajib pajak orang pribadi baru, jumlah penghasilan neto fiskal yang disetahunkan dikurangi terlebih dahulu dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Baru untuk berikut yang kedua, besarnya angsuran PPh pasal 25 setiap bulan bagi wajib pajak bank atau sewa guna usaha dengan hak opsi atau financial lease adalah sebesar jumlah pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi pajak penghasilan pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu dibagi 12. Baru yang berikut yang ketiga, besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun kecuali wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut rencana kerja dan anggaran pendapatan atau RKAP tahun pajak yang bersangkutan dan telah disahkan rapat umum pemegang saham atau RUPS, dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh pasal 22 dan pasal 23 serta PPh pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu dibagi 12. Dalam hal rencana kerja dan anggaran pendapatan atau RKAP, sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 belum disahkan, maka besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum bulan pengesahan adalah sama dengan angsuran PPh pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya. Baru yang berikut yang keempat, besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak masuk bursa dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh pasal 22 dan pasal 23 serta PPh pasal 24. Yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu dibagi 12. Berikut yang terakhir yang kelima, besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha. Untuk pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4.800 miliar akan dibahas tersendiri dalam bagian pajak penghasilan pasal 4 ayat 2.